untuk menjaga ketahanan nasional bangsa Indonesia, yaitu ideologi politik, sosial, ekonomi, budaya, ya, hukum maupun keamanan dan pertahanan. Itu kan tadi ya, kelompok-kelompok neokolonialisme termasuk radikalisme terorisme tadi, itu selalu mereka memanipulasi, mendistorsi agama, kemudian menghancurkan budaya dan kearifan lokal. Nah, barangkali kalau yang ditanyakan tadi relevansinya di situ, menghancurkan budaya, tradisi dan kearifan lokal. Dan yang paling bahaya adalah menghilangkan, membiaskan dan menyesatkan sejarah bangsa, sehingga bangsa ini nggak punya PD, nggak punya kehormatan, kebanggaan dan cenderung inferior atau kalau orang Malaysia namanya indon ya. Nah seperti itu karena kita terlalu lama dijajah dan boleh dibilang kita merdeka secara teritorial. Tapi sekali lagi tadi ya, kita di era asimetris war atau proxy war ini kan selalu apa yang disampaikan oleh Gus Fuad tadi, selalu kita ada penjajahan spiritual, penjajahan ekonomi, penjajahan budaya dan lain sebagainya. Ini yang harus menjadi kewaspadaan kita. Kemudian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, seluruh sebangsa dan setanah air. Jumpa lagi di channel Jagat Lopitu. Semoga dalam keadaan sehat tak kurang satu apa, rahmah barokah salam Allah curahkan untuk kita semuanya. Jenderal Ahmad Nur Wahid dalam suatu diskusi kebangsaan menyampaikan terkait dengan gangguan-gangguan keamanan, baik itu dari jalur kanan maupun kiri, terutama yang saat ini sedang beredar, selalu bergerak masif terkait dengan radikalisme, intoleransi, bahkan terorisme. Banyak sekali mereka yang berkedok agama, entah itu dari klan, kelompok, ataupun ulama-ulama agama yang mengedepankan rasis, nasab, keturunan, maupun intoleransi, sehingga memicu banyak sekali gejolak-gejolak di masyarakat luas. Baru-baru ini, menurut tesis Kiai Haji Maduddin Usman Al-Bantani, ada klan dari Bani Pahlawi yang memang selalu mengedepankan kenasabannya sebagai duriah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ternyata tidak terkonfirmasi sebagai duriah Rasul. Sering kita jumpai selalu mengagungkan leluhurnya di Tarim zaman sana untuk dijual di Indonesia untuk mendoktrin biar menimbulkan fanatik dan mahabbah buta. Sehingga ini perlu dikanter, dibentengi. Maka sekelas Jenderal Ahmad Nur Wahid memberikan suatu perhatian khusus mengenai hal ini agar masyarakat selalu hati-hati adanya kelompok-kelompok atau klan-klan yang mengaku dirinya seorang muslim tapi menjual agamanya. Sekali lagi mohon maaf yang dari hadamat Nusantara milik kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bicara mencintai Ibu Pertiwi. Pertiwi itu kan dari bahasa Sanskrit ya. Sanskerta artinya bumi. Maknanya bagaimana kita mencintai Ibu Pertiwi berarti personifikasi daripada mencintai tanah air, di mana kita dilahirkan dari bapak ibu kandung kita yang makan, minum, bernapas ya di tanah air ya, dan insya Allah kita lahir dan mati nanti juga di tanah air kita. Jadi kalau saya mengatakan apakah mencintai Ibu Pertiwi itu hukumnya wajib, bagi setiap warga negara hukumnya wajib, baik itu dari perspektif agama maupun perspektif hukum. Nah, makna daripada mencintai Ibu Pertiwi ya, itu harus kita mengembangkan sikap moderasi. Artinya sikap moderasi itu sikap nasionalisme yang moderat. Jangan kita biarkan nasionalisme tanpa dibatasi oleh moderat. Moderat itu kan wasatiyah atau tawasud, di tengah-tengah. Kenapa demikian? Karena kalau nasionalisme, ya apapun yang ismo, itu bisa berujung kepada sikap maupun tindakan yang berlebihan.
Ya, kalau ekstremisme kanan berarti kan yang mengatasnamakan agama, ekstremisme kiri yang mengatasnamakan komunisme, marxisme, leninisme, dan ekstrim lainnya yang mengatasnamakan liberalisme, kapitalisme, sekularisme maupun separatisme. Itu yang sering kita sebut ideologi-ideologi transnasional. Ya, nah kita bangsa Indonesia, ya, sebagai cermin mencintai Ibu Pertiwi, maka kita harus bersikap nasionalis moderat, yaitu memiliki komitmen kebangsaan terhadap apa yang sudah menjadi konsensus yang diamanahkan oleh founding father bangsa Nusantara atau negara Indonesia, yaitu Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI maupun Undang-Undang Dasar 1945. Jadi dalam konteks ini, ya, bagaimana kita punya paradigma, punya pemikiran, punya sikap dan tindakan yang bersifat nasionalisme moderat, sehingga kita wajib sebagai bangsa dan warga negara Indonesia untuk selalu menjaga, melindungi, mengayomi, dan tentu saja melayani masyarakat, bangsa dan negara. Nah, yang harus diperhatikan tadi di pertama saya mengatakan ekstremisme kanan, ekstremisme kiri maupun ekstremisme lainnya. Nah, relevan dengan sikap kita yang nasionalisme moderat, maka kita wajib untuk berkontribusi, wajib untuk melakukan segala upaya sesuai dengan kompetensi dan kemampuan kita di dalam menjaga ketahanan nasional bangsa Indonesia. Apa itu ketahanan nasional bangsa Indonesia? Yaitu kondisi dinamis yang meliputi seluruh aspek kehidupan berbangsa, mulai dari ideologi, politik, sosial, budaya, ekonomi, hukum maupun pertahanan keamanan, atau sering disingkat IPOLEK Sosbud Hankam. Jadi kita wajib berkontribusi, wajib ikut menjaga, mempertahankan ataupun bertindak, ya, dalam koridor hukum tentunya untuk bagaimana kita menjaga ketahanan nasional bangsa Indonesia tadi. Supaya apa? Supaya ketahanan nasional bangsa kita itu menjadi kuat, menjadi ulet, menjadi tangguh terhadap segala ancaman, tantangan, hambatan, gangguan, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri, baik material maupun spiritual, yang bisa membahayakan terhadap keutuhan NKRI, membahayakan terhadap kelangsungan pembangunan bangsa Indonesia, maupun membahayakan terhadap eksistensi ideologi negara, dasar negara, pemersatu bangsa, yaitu Pancasila. Ya, prinsipnya itu. Dan yang harus diwaspadai oleh kita semuanya, ya, seseorang atau bangsa yang memiliki sikap moderat atau nasionalisme moderat, maka mereka harus mewaspadai terhadap strategi-strategi yang dikembangkan yang merupakan cermin daripada neokolonialisme, termasuk dalam konteks ini sesuai dengan kompetensi saya di bidang penanggulangan terorisme, ya, yang tentunya kalau kita bicara terorisme itu adalah bicara hilirnya, bukan tujuannya, ya. Terorisme itu bukan tujuan, tetapi hanya sebagai salah satu bentuk propaganda untuk mencapai tujuan. Tujuannya tentunya adalah gerakan politik kekuasaan. Nah, dalam konteks terorisme kanan di sini maupun terorisme kiri maupun terorisme lainnya, ini yang mengganggu ketahanan nasional bangsa Indonesia. Nah, ini yang harus kita waspadai bersama. Apa saja strategi-strategi yang dikembangkan oleh ideologi-ideologi transnasional tadi, baik transnasional kanan, kiri maupun lainnya. Yang pertama, yang kanan. Yang kanan ini biasanya mereka memanipulasi, mendistorsi, mempolitisasi, dan mengideologisasi agama, apapun agamanya. Tapi yang harus kita catat, ya, dan harus kita pahami bersama, bahwa sejatinya tidak ada radikalisme, ekstremisme maupun terorisme, ya, tidak ada kaitannya dengan agama apapun. Ya, kalau ada orang mengkaitkan itu bukan pada agama, tetapi pada oknum umat beragama
yang salah dan menyimpang dalam memahami dan mengamalkan agamanya. Dan biasanya ini menunggangi agama yang menjadi mayoritas di suatu negara atau di suatu wilayah. Kebetulan di Indonesia itu mayoritas secara nasional itu adalah beragama Islam, sehingga teroris-teroris atau kaum radikalis yang kami tangani itu KTP-nya Muslim. Nah, jadi itu. Jadi kalau para ulama mendefinisikan tentang ekstremisme dalam Islam atau dalam agama itu adalah paham atau ideologi yang dibangun di atas manipulasi dan distorsi Islam atau distorsi agama. Nah, kemudian yang kedua yang harus diwaspadai juga, mereka kelompok-kelompok neokolonialisme itu, mereka menghilangkan, menyesatkan dan membiaskan sejarah bangsa, sehingga hilang jati diri sebagai bangsa, kehormatan, kebanggaan sebagai bangsa. Kemudian yang ketiga, mereka menghancurkan budaya, tradisi dan kearifan lokal suatu bangsa. Baru yang keempat, mereka memecah belah dengan mengadu domba di antara anak bangsa, dengan menyebar isu-isu sara, isu-isu Islamofobia, isu-isu yang lainnya, yang intinya bagaimana suatu negara atau bangsa itu bisa konflik. Nah, kalau ditarik dari pasca kemerdekaan, ya, pasca Perang Dunia Kedua, itu kan berdiri PBB, praktis tidak ada kolonialisme kecuali Israel ya tahun 48 berdiri. Nah, sehingga negara-negara bekas jajahan dalam konteks ini termasuk Indonesia, ya, merdeka kemudian bangkit membangun bangsanya, membangun jiwa nasionalisme bangsanya, ya. Seluruh negara-negara yang baru merdeka pasti dia akan membangun jiwa nasionalismenya setelah sekian lama dijajah. Kemudian kaum-kaum kolonial atau negara-negara adidaya adikuasa tentunya tidak akan rela melepaskan superioritas maupun hegemoni. Tetapi mereka tidak mungkin secara teritorial dia melakukan kolonialisme. Maka yang mereka lakukan adalah membuat, kemudian mengembangkan dan menyebarluaskan ideologi-ideologi transnasional tadi. Sehingga nasionalisme di sini sebagai tesisnya, transnasionalisme menjadi antitesisnya. Apa yang terjadi? Tentunya konflik, tentunya kegaduhan. Kalau sudah konflik, sudah gaduh, maka bangsa-bangsa yang baru merdeka itu tidak akan stabil, sehingga tidak bisa membangun, sehingga masih dalam kondisi kemiskinan dan keterbelakangan. Otomatis mereka tetap akan depend on, ketergantungan dengan negara-negara kolonial atau adidaya adikuasa. Ini yang sering kita sebut neokolonialisme. Ya, strategi-strategi yang mereka lakukan seperti tadi. Makanya sering saya katakan bahwa radikalisme, ekstremisme, terorisme ini sejatinya adalah virus ideologi yang dikapitalisasi untuk politik kepentingan di era asymmetris war atau proxy war. Nah, politik kepentingan di sini bisa kepentingan ekonomi, kepentingan kekuasaan, politik hegemoni dan lain sebagainya. Nah, ini yang pentingnya kita 1 Juni besok ya, itu memperingati hari lahirnya Pancasila. Kenapa? Karena ekstrim kanan, kiri dan ekstrim lainnya tadi itu semuanya ingin mengganti ideologi negara Pancasila, ingin menghilangkan kebanggaan kita, kecintaan kita kepada bangsa dan tanah air kita. Nah, itu yang menjadi kewaspadaan kita. Yang perlu dicatat juga, ekstrim kanan, kiri dan lainnya tadi sudah pernah menjadi terorisme semua dan pernah terjadi di Indonesia. Ekstrim kanan tentu dulu ada DITII Kartosuwiryo yang ingin mendirikan negara NII, negara Islam Indonesia. Ekstrim kiri ada pemberontakan PKI Madiun oleh Muso ya, kemudian puncaknya di G30S PKI oleh DNID. Nah, kemudian ekstrim lainnya ya, separatisme, misalnya ada pemberontakan RMS Republik Maluku Selatan, kemudian ada gerakan Aceh Merdeka, kemudian sekarang masih berlangsung itu untuk OPM ya, Organisasi Papua Merdeka, maupun pemberontakan PRRI Permesta yang ingin membangun radikal liberalisme maupun kapitalisme dan lain sebagainya, dan kesemuanya itu ingin mengganti ideologi negara Pancasila. Sehingga sebagai kesimpulan, menjadi wajib bagi kita dalam rangka memperingati hari lahirnya Pancasila
ya, yang sekali lagi Pancasila memang bukan agama dan tidak untuk menggantikan agama, tetapi yakinlah bahwa Pancasila ini adalah produk jenius dari para founding father bangsa Nusantara, para ulama, para tokoh bangsa, tokoh nasional yang saat itu dipimpin oleh Bung Karno, merumuskan dasar dan ideologi negara pemersatu bangsa yang sangat plural, yang sangat heterogen, yang sangat majemuk, yang dari perspektif intelijen adalah bangsa yang memiliki potensial konflik paling besar di dunia. Dan ternyata dengan Pancasila sampai detik ini ya kita masih eksis, negara kita masih bersatu, dan tentunya kita ingin mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia yang yaitu yang pertama melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, yang kedua memajukan kesejahteraan umum, yang ketiga mencerdaskan kehidupan bangsa, dan tentunya yang keempat ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.